it's happening again. Swore to myself I would be letting it. Saya akan menjelaskan pengertian pasar modal. Pasar yang melakukan suatu kegiatan bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, yaitu pasar yang memperjualbelikan sebagai instrumen keuangan jangka panjang seperti reksadana, saham, obligasi, dan lain-lain. Kemudian ada manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal ada dua, bagi emiten dan bagi investor. Bagi emiten adalah jumlah dana yang dapat dihimpunan berjumlah besar, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Kemudian tidak ada kemungkinan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Kemudian solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Kemudian ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Kemudian bagi investor, nilai investor berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan ekonomi tersebut tercermin pada peningkatan harga saham yang mencapai capital gain. Memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan bunga yang mengabung bagi pemenang obligasi. Dapat sekaligus melakukan investasi dalam berbagai instrumen yang mengurangi risiko. Selanjutnya adalah jenis-jenis pasar modal. Di sini ada jenis pasar modal. Yang pertama pasar perdana, yang kedua pasar sekunder. Di mana pasar perdana merupakan perdagangan saham untuk pertama kalinya sebelum dicatat di Bursa Efek Indonesia dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 hari kerja. Harga saham ini ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan go publik berdasarkan analisis fundamental perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan pasar sekunder merupakan perdagangan saham setelah dicatat di Bursa Efek Indonesia, tempat terjadinya transaksi jual beli saham di antara investor setelah melewati penawaran saham di pasar perdana dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari setelah izin emisi tersebut diberikan. Itu perbedaan jenis-jenis pasar modal. Artinya pasar perdana ini sebelum dicatat dan sedangkan pasar sekunder adalah setelah dicatat di Bursa Efek Indonesia. Pasar modal juga memiliki fungsi terhadap ekonomi dan keuangan. Fungsi ekonominya adalah menyediakan fasilitas yang mempertemukan investor atau pihak yang memiliki kelebihan dana dan issuer atau pihak yang memerlukan dana yang memiliki kepentingan tersebut. Sedangkan fungsi keuangannya adalah memberikan kesempatan dan kemungkinan memperoleh imbalan bagi pihak yang memiliki dana sesuai dengan karakteristik yang dipilihnya. Selanjutnya ada 5 produk pasar modal. Yang pertama ada reksadana, yang dimana sertifikat pemilik dititipkan kepada reksadana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi. Yang kedua ada sukuk, yaitu memiliki efek sekuritisasi aset yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Yang ketiga ada obligasi, ialah surat berharga yang berisi kontrak antara pemberi dan penerima pinjaman. Yang keempat ada exchange trade fund atau yang disingkat ETF, ialah reksadana berbentuk kontrak yang unitnya diperdagangkan di bursa efek. Kemudian yang kelima ada saham. Saham adalah modal seseorang yang diberikan ke perusahaan atau perseroan terbatas. Lalu seseorang tersebut bisa mengikuti rapat RUPS. Lalu dalam bersaham memiliki keuntungan dan resiko. Keuntungan yang pertama itu mendapatkan dividen, yang dimana keuntungan tersebut diberikan kepada para pemodal sesuai dengan persentasenya yang dihasilkan dari perusahaan. Yang kedua ada capital gain, yang dimana investor menjual sahamnya lebih tinggi daripada harga belinya. Kemudian resiko yang didapat dalam bersaham itu juga ada dua. Yang pertama capital loss, yang dimana investor menjual sahamnya lebih rendah daripada harga beli. Kemudian yang ketiga kemudian ada resiko likuidasi, ialah perusahaan bisa dinyatakan bangkrut oleh pengadilan kemudian dibubarkan. Hai, saya Tadi Adrian. Di sini saya akan membahas mengenai investasi. Apa sih itu investasi?
Investasi adalah suatu aktivitas menempatkan modal baik berupa uang ataupun aset berharga ke dalam suatu benda. Contohnya kita membeli saham, obligasi, tanah, dan gedung. Nah, di sini kita sebagai investor pasti berharap di kemudian hari apa yang telah kita lakukan akan mendatangkan keuntungan. Nah, itu adalah definisi dari investasi. Yang kedua adalah tujuan investasi. Apa sih tujuan investasi? Tujuan investasi adalah finansial jangka panjang dan menjadi sumber pendapatan pasif bagi seorang investor. Nah, misalnya nih kita beli saham, kita berharap di kemudian hari atau 1 tahun, 2 tahun ke depan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar atau dengan harga yang lebih tinggi seperti itu. Nah, yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi laju investasi. Di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi laju investasi. Yang pertama, terjadinya perubahan tingkat atau nilai tukar. Yang kedua adalah tingkat suku bunga. Yang ketiga adalah infrastruktur. Yang keempat adalah tingkat inflasi. Nah, di sini saya juga akan membahas ada 2 kelompok dari investasi sendiri. Yang pertama, investasi aktiva real. Investasi aktiva real ini adalah investasi yang dilakukan dalam bentuk terlihat ataupun tidak terlihat. Sepertinya kita beli emas, kita beli tanah, kita beli hal-hal lain yang bisa kita lihat bentuknya, yang bisa kita rasakan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah investasi aktiva finansial. Di sini ada investasi yang dilakukan oleh investor melalui sekuritas atau deposito dalam saham. Itu adalah investasi finansial, di mana kita tidak bisa melihat bentuk dari apa yang kita beli, tapi kita yakin bahwa benda itu ada, seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya ada jenis investasi berdasarkan jangka waktu. Di sini ada 2, ada investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek yaitu investasi di mana seseorang dapat mendapatkan keuntungan kurang dari 3 tahun dan dapat langsung dikonversikan dengan uang atau jual. Di mana investasi jangka pendek ini cenderung dilakukan dan dijual kepada orang lain atau perusahaan lain. Contohnya pasar saham atau sertifikat deposito. Yang kedua ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang ini adalah investasi di mana yang dapat mendapat keuntungan lebih dari 3 tahun. Investasi jangka panjang dapat dilakukan dan digunakan secara terus-menerus. Contohnya investasi saham atau investasi emas. Di slide selanjutnya ada manfaat investasi. Yang pertama, untuk meningkatkan aset. Maksudnya di sini investasi ini menjadi aset atau keuntungan seseorang di tahun berjalan atau di tahun kedepannya. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Yang ketiga, untuk menghindarkan inflasi. Maksudnya di sini pertumbuhan uang yang dimiliki seseorang dapat mengalahkan inflasi karena daya beli seseorang tidak akan menurun. Yang keempat, untuk meningkatkan nilai uang. Sama seperti yang dijelaskan tadi, investasi membuat seseorang mempunyai daya beli yang tinggi. Selanjutnya, untuk mencapai financial freedom adalah investasi ini membuat seseorang menjadi mandiri dan independen dalam keuangannya, menjadi kebutuhannya tercukupi dan tidak membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk memenuhi kecukupannya. Yang terakhir, untuk melatih dalam pengambilan keputusan. Investasi ini juga membuat seseorang belajar dan berlatih dalam mengambil keputusan untuk tahun yang akan mendatang, dalam memenuhi kecukupannya untuk mendapatkan keuntungan yang terus-menerus dan baik.